Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen Database. Bagian 1. Pengantar basis data. A. Definisi basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang terorganisir dan tersimpan secara sistematis dalam suatu tempat yang dapat diakses, dikelola, dan diperbarui. Informasi dalam basis data terdiri dari data-data yang saling berhubungan, seperti fakta-fakta, angka, teks, gambar, dan lainnya. Data ini diorganisir sedemikian rupa untuk memungkinkan pengambilan informasi yang efisien dan efektif. B. Pentingnya basis data. Basis data memiliki peran krusial dalam mengelola informasi dalam suatu organisasi atau sistem. Berikut adalah pentingnya basis data. 1. Pengelolaan data yang terstruktur. 2. Pengaksesan informasi. 3. Integritas data. 4. Keamanan data. 5. Ketersediaan dan ketahanan. 6. Dukungan pengambilan keputusan. 7. Efisiensi operasional. 8. Skalabilitas. Pemahaman yang baik tentang basis data adalah esensial dalam mengelola informasi secara efektif, baik dalam skala kecil maupun besar, sehingga dapat mendukung berbagai kebutuhan organisasi. Bagian 2. Jenis-jenis basis data. Terdapat beberapa jenis basis data yang umum digunakan, tergantung pada cara data disimpan, diatur, dan diakses. Berikut adalah beberapa jenis basis data utama. A. Basis data relasional. Basis data relasional, DBMS relasional, adalah tipe basis data yang menggunakan model relasional untuk mengorganisir dan mengelola data. Model ini menggambarkan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap tabel merepresentasikan entitas atau objek tertentu, dan kunci-kunci digunakan untuk menghubungkan atau merujuk antar tabel. Di bawah ini adalah informasi lebih lanjut mengenai basis data relasional. B. Basis data NoSQL, Not Only SQL. Basis data NoSQL, Not Only SQL, adalah jenis basis data yang tidak mengikuti model tradisional basis data relasional. Basis data ini dirancang untuk mengatasi tantangan dalam hal skala besar, kecepatan, fleksibilitas, dan berbagai jenis data yang bervariasi. Istilah Not Only SQL menunjukkan bahwa basis data ini tidak hanya menggunakan bahasa query SQL, melainkan juga bahasa dan model penyimpanan data yang berbeda. Berikut adalah informasi lebih lanjut mengenai basis data NoSQL. Basis data NoSQL telah menjadi pilihan populer dalam berbagai proyek di mana persyaratan skala dan fleksibilitas data yang tinggi diutamakan. C. Basis data dokumen. Basis data dokumen adalah jenis basis data NoSQL yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data dalam bentuk dokumen. Setiap dokumen adalah unit data yang independen dan dapat berisi informasi dalam format yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur, seperti JSON, JavaScript Object Notation, BON, Binary JSON, atau XML. Dokumen ini mirip dengan cara manusia memandang data, sehingga mempermudah pengelolaan data dengan struktur yang lebih dinamis. Berikut adalah informasi lebih lanjut mengenai basis data dokumen. Basis data dokumen memungkinkan fleksibilitas yang tinggi dalam menyimpan dan mengelola data dengan format yang lebih alami dan mudah dipahami, menjadi pilihan yang kuat untuk proyek-proyek dengan persyaratan struktur data yang lebih dinamis. D. Basis data key value. Basis data key value adalah salah satu jenis basis data NoSQL yang menyimpan dan mengelola data dalam bentuk pasangan kunci nilai, key value pairs. Setiap data memiliki kunci unik yang berhubungan dengan nilai tertentu. Kunci digunakan untuk mencari dan mengambil nilai terkait secara cepat. Berikut adalah informasi lebih lanjut mengenai basis data key value. Basis data key value adalah pilihan yang bagus ketika membutuhkan kinerja tinggi, skalabilitas, dan fleksibilitas dalam pengelolaan data. Pasangan kunci nilai memberikan cara yang efisien untuk menyimpan dan mengambil data,
terutama dalam skenario yang membutuhkan akses cepat dan skalabilitas yang baik. Basis data kolom, column family. Basis data kolom, column family database, adalah jenis basis data NoSQL yang mengorganisir dan menyimpan data dalam bentuk keluarga kolom. Data dikelompokkan bersama-sama dalam unit yang disebut keluarga kolom, dan setiap keluarga kolom dapat memiliki banyak kolom yang dapat berbeda-beda. Basis data ini cocok untuk kasus penggunaan yang membutuhkan penyimpanan dan pengelolaan data dengan jumlah kolom yang besar. Berikut adalah informasi lebih lanjut mengenai basis data kolom. Basis data kolom sangat berguna dalam situasi di mana data memiliki jumlah atribut yang besar dan fleksibilitas struktur data yang tinggi diperlukan. Sistem ini menawarkan performa tinggi dan skalabilitas horizontal, menjadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi dengan kebutuhan penyimpanan dan pengambilan data yang kompleks. Basis data graph. Basis data graph database, adalah jenis basis data NoSQL yang didesain untuk memodelkan dan mengelola data sebagai graf. Dalam graf, data direpresentasikan sebagai simpul, node, yang terhubung dengan tepi, edge, yang menggambarkan relasi antara simpul-simpul tersebut. Konsep ini sangat relevan untuk merepresentasikan hubungan yang kompleks antara entitas dalam berbagai domain. Berikut adalah informasi lebih lanjut mengenai basis data graf. Basis data graf adalah solusi yang kuat untuk memodelkan dan menganalisis hubungan yang kompleks antar entitas dalam berbagai domain, membantu dalam mengambil wawasan yang berharga dari struktur data yang kompleks. Basis data waktu deretan, time series database. Basis data waktu deretan, time series database, adalah jenis basis data yang dirancang khusus untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data yang berkaitan dengan informasi waktu, seperti data yang diurutkan berdasarkan waktu atau deret waktu. Basis data ini dioptimalkan untuk penanganan data yang dihasilkan secara terus-menerus dan memiliki nilai-nilai yang direkam pada interval waktu tertentu. Berikut adalah informasi lebih lanjut mengenai basis data waktu deretan. Basis data waktu deretan adalah pilihan ideal ketika Anda perlu mengelola dan menganalisis data yang terkait dengan waktu, seperti data sensor, log, atau data keuangan yang dicatat secara teratur pada interval waktu tertentu. Hal ini memungkinkan analisis yang efisien dan penanganan data yang dihasilkan secara terus-menerus. Basis data geospasial, geospatial database. Basis data geospasial, geospatial database, adalah jenis basis data yang dikhususkan untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data yang berkaitan dengan informasi geografis atau spasial. Data dalam basis data geospasial terkait dengan lokasi fisik, koordinat geografis, dan elemen-elemen yang memiliki komponen ruang. Informasi ini dapat meliputi titik, garis, poligon, dan objek spasial lainnya. Berikut adalah informasi lebih lanjut mengenai basis data geospasial. Basis data geospasial adalah alat yang kuat untuk menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang terkait dengan lokasi dan geografi. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis lokasi dan pemodelan informasi geografis. Bagian 3. Sistem Manajemen Basis Data, DBMS. Definisi dan peran DBMS. Sistem Manajemen Basis Data, Database Management System, DBMS, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, mengatur, dan menyediakan akses terhadap data dalam basis data. DBMS bertindak sebagai perantara antara pengguna atau aplikasi dan data yang tersimpan di basis data. Peran utamanya adalah untuk memastikan keamanan, integritas, efisiensi, dan konsistensi data dalam suatu organisasi atau aplikasi. Peran utama DBMS mencakup hal-hal berikut. 1. Penyimpanan data. 2. Pengelolaan data. 3. Pengaturan akses data. 4. Optimisasi query. 5. Pemeliharaan integritas data. 6. Pengelolaan transaksi.
7. Backup dan pemulihan data. 8. Pengelolaan kinerja. B. Contoh-contoh DBMS populer, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, DLL. Berikut adalah beberapa contoh sistem manajemen basis data, DBMS, populer. 1. MySQL. Deskripsi, MySQL adalah DBMS relasional yang sangat populer dan open source. Ini banyak digunakan di seluruh dunia untuk aplikasi web dan bisnis. 2. PostgreSQL. Deskripsi, PostgreSQL adalah DBMS relasional open source yang kuat dan dapat diandalkan dengan fitur lanjutan untuk pengelolaan data dan analisis kompleks. 3. MongoDB. Deskripsi, MongoDB adalah DBMS NoSQL yang populer, menggunakan model dokumen untuk menyimpan dan mengelola data. Cocok untuk data semi-struktural dan tidak terstruktur. 4. Microsoft SQL Server. Deskripsi, Microsoft SQL Server adalah DBMS relasional yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini digunakan secara luas di berbagai lingkungan, termasuk aplikasi bisnis dan perusahaan. 5. Oracle Database. Deskripsi, Oracle Database adalah salah satu DBMS relasional terkemuka di dunia, digunakan secara luas di perusahaan dan aplikasi bisnis besar. 6. SQLite. Deskripsi, SQLite adalah DBMS relasional yang ringan dan self-contained. Dikembangkan untuk aplikasi dengan kebutuhan penyimpanan data lokal yang sederhana. Bagian 4. Pemodelan dan desain data. A. Pemodelan data konseptual. 1. Diagram entitas hubungan, ERD. Diagram entitas hubungan, ERD, adalah representasi visual dari struktur dan hubungan antar entitas dalam suatu sistem atau domain tertentu. ERD membantu dalam memodelkan konsep-konsep bisnis dan mengidentifikasi hubungan antar entitas serta atribut yang terkait. 2. Kardinalitas dan hubungan. Dalam konteks diagram entitas hubungan, ERD, atau pemodelan data konseptual, kardinalitas dan hubungan mengacu pada cara entitas berinteraksi dan terkait satu sama lain dalam suatu sistem. Kardinalitas menggambarkan jumlah instansi atau keberadaan yang terlibat dalam suatu hubungan antar entitas. Kardinalitas dan hubungan yang tepat sangat penting dalam perancangan basis data karena membantu menggambarkan bagaimana data saling terkait dan bagaimana hubungan ini akan tercermin dalam struktur basis data yang diimplementasikan. B. Pemodelan data logis. 1. Normalisasi. Normalisasi adalah proses pengorganisasian struktur tabel dalam basis data relasional untuk mengurangi redundansi data dan memastikan integritas data. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan anomali data yang dapat terjadi akibat penyimpanan data yang tidak teratur atau tidak terstruktur. Beberapa tingkatan normalisasi yang umum digunakan dalam desain basis data relasional adalah normalisasi tingkat pertama, 1NF. Normalisasi tingkat kedua, 2NF, normalisasi tingkat ketiga, 3NF, dan seterusnya. Setiap tingkatan normalisasi memiliki aturan dan persyaratan tertentu untuk memastikan struktur data yang baik. Manfaat normalisasi: mengurangi redundansi data dan pengulangan informasi. Meningkatkan integritas data dengan menghindari anomali data. Memudahkan pemeliharaan dan pembaruan data. Meningkatkan konsistensi dan akurasi data. 2. Integritas data. Integritas data adalah konsep yang mencakup keautentikan, konsistensi, dan keandalan data dalam basis data. Ini adalah properti yang memastikan bahwa data yang disimpan dalam basis data akurat, tepat, dan sesuai dengan aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Bagian 5. Administrasi dan pemeliharaan basis data. A. Cadangan dan pemulihan, backup and recovery.
Cadangan dan pemulihan adalah proses penting dalam administrasi basis data yang melibatkan pembuatan salinan data yang dapat digunakan untuk mengembalikan sistem dan data ke kondisi yang benar dan berfungsi setelah terjadinya kegagalan sistem atau kehilangan data. Hal ini memastikan keamanan dan integritas data serta meminimalkan risiko kehilangan informasi berharga. Tindakan penting. Pencadangan data, melakukan pencadangan reguler basis data, termasuk struktur dan isi data. Pemulihan data, memiliki rencana dan prosedur pemulihan yang teruji untuk mengembalikan basis data ke kondisi normal setelah kegagalan. Pengujian pemulihan, menguji secara teratur prosedur pemulihan untuk memastikan efektivitas dan kesiapan. B. Pemeliharaan kinerja, performance tuning. Pemeliharaan kinerja melibatkan langkah-langkah untuk meningkatkan dan memastikan performa optimal sistem basis data. Ini mencakup pemantauan kinerja, identifikasi dan penanganan bottlenecks, serta pengoptimalkan query dan indeks untuk mempercepat akses data. Tindakan penting. Pemantauan kinerja, melakukan pemantauan kontinu atas performa basis data untuk mengidentifikasi potensi isu kinerja. Optimasi query, memeriksa dan mengoptimalkan query untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan akses data. Pengindeksan yang tepat, memastikan pengindeksan yang sesuai untuk mempercepat pencarian dan query. C. Keamanan, security. Keamanan basis data adalah prioritas utama untuk melindungi data sensitif dan mengamankan akses ke informasi penting. Ini meliputi kontrol akses, pengenkripsian data, pemantauan aktivitas, dan penerapan kebijakan keamanan. Tindakan penting. Kontrol akses, memastikan hanya pengguna yang sah yang memiliki akses sesuai kebutuhan mereka. Pengamanan data, mengenkripsi data sensitif dan menerapkan tindakan keamanan yang tepat untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data. Audit dan pemantauan, melakukan pemantauan dan audit aktivitas pengguna untuk mendeteksi dan mengatasi potensi risiko keamanan. Keamanan, pemeliharaan kinerja, dan cadangan serta pemulihan adalah aspek kritis dalam administrasi dan pemeliharaan basis data. Memastikan keamanan data, performa yang optimal, dan rencana pemulihan yang efektif adalah kunci untuk pengelolaan yang baik dan kesinambungan operasi basis data. Bagian 6. Big Data dan Data Warehouse. A. Definisi dan pentingnya Big Data. Big Data dan Data Warehouse adalah dua konsep kunci dalam pengelolaan dan analisis data yang kompleks dan besar. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. 1. Big Data. Big Data merujuk pada volume data yang sangat besar, kompleksitas yang tinggi, dan kecepatan pertumbuhan yang cepat. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti sensor, media sosial, transaksi bisnis, dan lainnya. Big Data sering dicirikan dengan 3V, volume, besar, velocity, cepat, dan variety, beragam. Selain itu, ada tambahan V seperti veracity, kepastian, dan value, nilai. Pengolahan Big Data membutuhkan teknologi dan alat khusus karena sulit untuk dikelola dengan cara tradisional. Analisis Big Data dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. 2. Pentingnya Big Data. Memberikan wawasan mendalam tentang perilaku pengguna dan tren pasar. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan cepat. Memungkinkan organisasi untuk bersaing lebih baik dan berinovasi. Mengidentifikasi peluang bisnis baru dan mengoptimalkan operasi. B. Data Warehouse. Data warehouse adalah suatu sistem penyimpanan data yang dirancang untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan bisnis. Ini adalah kumpulan data yang diintegrasikan dari berbagai sumber dan disusun secara terstruktur untuk memungkinkan akses dan analisis yang lebih efektif. Konsep data warehouse meliputi integrasi data, penggabungan data dari berbagai sumber, agregasi data, penyimpanan data yang sudah diolah, dan pemrosesan analitis online, OLAP, yang memungkinkan analisis multidimensi.
Data warehouse membantu dalam menganalisis tren bisnis, melacak kinerja, mendukung pengambilan keputusan strategis, dan menyediakan wawasan yang diperlukan bagi manajemen dan tim eksekutif. Dengan mengintegrasikan big data dengan data warehouse, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari kedua konsep ini. Big data dapat digunakan untuk memperkaya dan memperluas sumber data dalam data warehouse, meningkatkan analisis dan pemahaman tentang bisnis. Bagian 7. Tren perkembangan dalam basis data. Tren perkembangan dalam basis data terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Berikut adalah beberapa tren terkini yang memiliki dampak signifikan pada dunia basis data. Blockchain dan basis data. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara terdesentralisasi dan aman. Basis data berbasis blockchain menggunakan konsep rantai blok untuk menyimpan data secara terdistribusi dan terenkripsi. Ini memberikan keamanan dan transparansi yang tinggi karena setiap transaksi dicatat dalam blok yang tidak dapat diubah. Penggunaan blockchain dalam basis data dapat relevan, terutama dalam sektor keuangan, manufaktur, rantai pasokan, dan dokumen digital. B. Kecerdasan buatan dan basis data. Kecerdasan buatan, AI, memainkan peran kunci dalam analisis dan pengelolaan data. Teknologi AI memungkinkan basis data untuk melakukan analisis prediktif, pengenalan pola, dan otomatisasi tugas-tugas kompleks. Machine learning dan deep learning, dua cabang utama AI, dapat digunakan untuk memproses dan menganalisis data dalam skala besar. AI juga digunakan dalam mengoptimalkan query, menyaring data, dan mengidentifikasi tren yang relevan. C. Komputasi pinggiran dan basis data. Komputasi pinggiran, edge computing, melibatkan pemrosesan data secara lokal pada perangkat atau pinggiran jaringan, tanpa mengirimkan semua data ke pusat data utama. Ini memiliki implikasi pada bagaimana basis data dikelola dan diakses. Basis data yang dioptimalkan untuk komputasi pinggiran memungkinkan pengelolaan dan analisis data yang lebih efisien di tingkat perangkat atau sensor, mengurangi latensi dan memenuhi kebutuhan aplikasi yang memerlukan respon cepat. Tren-tren ini menandai evolusi basis data menuju inovasi yang lebih baik, keamanan yang lebih tinggi, dan analisis yang lebih cerdas. Organisasi perlu mempertimbangkan tren ini untuk memastikan bahwa sistem basis data mereka tetap relevan, efisien, dan siap untuk mengatasi tantangan masa depan.